Jadi ini ternyata untuk jadi saksi untuk anggota DPRD. Makanya saya salah paham, kan dibilangin ini, saya kan bilang kan udah pernah jadi saksi. Yang dulu tuh datang saksi untuk Alik Usman. Nah yang sekarang saya dipanggil untuk melengkapi saksi untuk anggota DPRD. Firman sama kami, itu aja. Ya. Saya lupa loh berapa pertanyaan tadi. Dalam artian minta penjelasan seperti apa, Pak? Minta penjelasan seperti apa ya? Yang tanya aja, Pak. ya mirip-mirip aja. UPS gimana muncul ya sama-sama kayak gimana pembahasan KUHP-PHS, gimana TAPD kayak gitu aja. Saya nggak tahu itu urusan polisi. Tapi tadi pertanyaan sekitar belasan atau puluhan pertanyaan. Nggak tahu ya tadi 20-an atau berapa, kan tanya nama apa, saya kayak itu mau ya standar. Saya kira intinya paling belasan saya kira. Itu mau Kalau itu pertanyaan sama kayak pembahasan sebelumnya ya, Pak? Yang tahun 2014 ini sebenarnya saat itu Bapak tidak tahu atau bagaimana? Tidak tahu ya. Berarti artinya Bapak kecolongan bisa mengatakan seperti itu. Kan sebelum ada e-budgeting pasti kecolongan, tapi setelah e-budgeting kan berantem dua pihak. Pak yang terkait berarti Bapak lalai Pak dalam hal ini Pak. Bukan lalai, bukan ngomong dulu nggak TAPD. Kita nggak mungkin urusin. Ada yang daftar sampai saat ini gimana ya? PSK yang Pak Haji dulu bilang Bapak tersangkanya itu Bapak gimana? Menyinggung nggak Pak? Dari pembahasan Pak. Haji Lulu yang takut kali ini. Kok nggak mau dibarengin Pak? Haji dulu kan diperiksa juga jam 1 nanti Pak, gimana Pak? Tanggapan Itu urusan yang lain. Nanti ini kali jodoh deh. Hah? Lagi talak 3 kok, nanti malam nonton talak 3 dulu. Jangan jodoh-jodoh dulu. Hah? Ya makanya kita bilang sama Re untuk segera diselesaikan, tapi ekonomi kan lagi lesu. Kita juga ngerti bagaimana kalau kita tunda, tapi tundanya masih yang serius. Kita kewajiban kita bisa tunda supaya dia punya cash flow. Kita harus belajar dari Singapura. Kalau Singapura lebih hebat, man. Kalau ekonomi lagi turun, pajak yang dibayar dibalikin loh. Supaya kamu ada arus kas, kan dagang. Daripada dia mati, kamu ngapain cekik sudah bayar hutang, tapi dia perusahaannya mati. Mendingan saya nggak mau ngambil hutang dulu, tapi perusahaannya jadi besar, baru kita suruh dia bayar. Nah konsepnya harus kita punya. Kita nggak bisa hanya kewajiban, neken pengembang. Dia mati. Mendingan dipupuk dulu dong, supaya cash flow-nya lancar. Mungkin 1 tahun 2 tahun kan ekonomi membaik lagi. Nah dia cash flow baik, baru dia bayar pelan-pelan kewajiban. skemanya kan seperti apa Pak kalau misalnya mau ada pembukaan? Jadi kita atur. yang belum di weekend ini kemana aja? Banyak tokoh-tokoh nasional kasih aspirasi. Ini persiapannya Kang Emil buat DKI 1 apa? Nggak ada persiapan apa, saya kan nggak ngapa-ngapain, elektabilitas naik dikit ya alhamdulillah aja. Kang Emil udah berdamai dengan Bu Risma belum Bang? Hah? Udah berdamai dengan Bu Risma belum? Enggak, kalau itu hanya miskomunikasi aja. Jadi intinya kita kan saling belajar ya demi Merah Putih NKRI, ilmu nggak dipendam sendiri. Saya nggak mau memperpanjang loh, tapi intinya sudah saya sampaikan. Tapi udah kontak ke Bu Risma Pak? Tapi udah kontak ke Bu Risma Pak? Pegangan tangan aja ya. Apa bedanya informasi datang dari Twitter, dari koran, dari radio, dari kita sama-sama informasi. Kalau ada yang bilang nggak pantas nge-tweet, itu jadul paradigmanya. Tweet kami ini kutipable betul, bahwa kutipan itu informasi resmi, mau di Facebook, mau di Twitter. Jadi kalau orang bilang pejabat nge-tweet itu alay atau tidak layak, paradigmanya jadul banget. Buktinya kami bertiga, kalaupun ada berita di medsos ngapain, kerjakan tetap jalan terus. Dari Pak Ganjar dan Pak Ahok ada nasihat nggak untuk membina hubungan yang baik gitu antara kepala daerah? Enak aja. Dengerin ya. Waktu kali jodoh dia gusur,
Itu Bu Mensos bilang loh, nanti akan kita pekerjakan di Jawa Tengah. Jawa Tengah bilang welcome. Jadi apa itu Pak? Apa? Wartawan. Enggak, menyelesaikan persoalan Jakarta tidak sendiri, Bandung tidak sendiri, Jawa Tengah tidak sendiri. Tapi kalau kita bisa bersinergi bertiga, persoalan Bandung itu ya bisa menjadi persoalan Indonesia kan, persoalan Jawa Tengah, persoalan Jakarta bisa Indonesia kan. Maka kalau kita spiritnya merah putih, apa yang menjadi persoalan kawan-kawan ini, ketika itu warga negara Indonesia kan wajib kita lindungi. Dan sebaliknya, inspirasi di Bandung bisa jadi inspirasi Indonesia. Oh iya, inspirasi reformasi di Bandung. Jakarta Iya, jadi sama, kan? saling belajar. Ya mas, banyak yang kurang apa di DKI Pak? Yang belum dijalankan. Oh, masih banyak. Bandung juga masih banyak. Jawa Tengah juga masih banyak. Apa yang DKI apa tuh Pak? Rahasia dong, buat bahan kampanye dong. Oh berarti benar naik ya? Kampanye dong. Kalau udah mau debat aja. Mantap. Oke ya. Makasih ya Pak. Simpulkan aja. Hanya yang paling bisa loh. Mana istriku tadi itu Pak? Udah, aku pamit dulu. Ya. Mobil dulu. Iya. Itu kontak. Iya. Oke. Duluan ya. Gitu ya. Ayo. Pak, kebetulan Pak. Jangan ambil dulu apa. Lumayan dapat pendukung satu nih. Besok satu suara. Saya orang PDI. Ya. Izin mah udah secara lisan udah oke, udah setuju lah. Cuma kan sekarang kita juga nggak pengen teman-teman Ahok ini kan kecewa. Nah kita harap teman Ahok juga orang-orang yang semangat kan untuk ya, teman Ahok juga ada baik gitu loh. Kita wakil PDIP itu udah setuju. Cuma kan sekarang mau meyakinkan teman Ahok Depan untuk dong. bahwa PDIP ini nggak mungkin hianatin kita gitu loh. Kan dia khawatir nanti waktu pendaftaran tiba-tiba teman Ahok nggak bisa daftarin lagi kalau PDIP batal gitu loh. Nah PDIP belum umumin. Biasanya juga Ibu Mega tulis tangan sendiri untuk dukung penetapan siapa, dia tulis tangan loh kadang-kadang. Nah saya kan percaya sama Bu Mega kan. Tapi kan teman-teman Ahok kan belum tahu Bu Mega seperti apa. Nah mungkin kita harus masih ada waktu untuk ditemui. Jadi Pak Ahok nanti memilih independen atau diusung PDIP ya Pak? Ya saya katakan kalau teman Ahok bisa punya 1 juta kita harus hargain mereka. Ya kalau memang bisa ikut dengan PDIP kan alangkah baiknya ikut PDIP juga kan mereka kan. Jadi kalau yang nggak mau ya kita harus pilih dong yang udah berjuang setengah mati 1 juta KTP gitu. Ya tinggalkan PDI pilih kemana mereka nggak bisa pakai dukungannya Bapak di pemerintah nanti kalau Nah, cuma nggak masalah lah kan udah ada partai yang dukung juga. Cuma kan nggak gampang loh untuk menetapkan independen itu nggak mudah. Kalau nggak 1 juta gimana? Masih banyak persoalan ini. Apa sih itu? Misinya aja setengah mati. Misinya kan susah. Yang ngisi susah, 1 juta loh, banyak. Kasih lagi nggak Pak nanti Pak? Klasifikasi, terus mereka telepon. Verifikasi lagi. Iya, dia verifikasi dia mereka. Jadi Pak Ahok juga nggak keberatan nanti lewat Pak diusung parpol sebagai calon parpol. Iya, saya dari dulu nggak pernah musuhin parpol kok. Dia cuma kawan-kawan khawatir saya nggak bisa nyalon kembali kalau parpol tidak mau nyalonin. Pak itu sudah bentuk pasangan atau hanya Harus pasangan, harus isi namanya. Oh jadi Nah isi kan kita masih tanya juga ke yang ini gimana gitu, prosesnya setuju atau gimana? Ada tahu kira-kira 1 juta itu nanti capai Pak? Kecapai, pasti kecapai justru. Justru sekarang yang kita menganggap remeh mereka nggak kecapai, ya kecapai. Dulu kan waktu mereka mau ngumpulnya saya pikir udah 1 juta ya. Terus saya juga partai pasti dukung saya kalau sama saya kerja benar ya. Saya kerja kenal baik. Ibu Mega, PDIP, partai-partai Hanura, Nasdem, PAN, saya hubungan baik. PKB juga kan hubungan baik. Nah saya sebetulnya nggak gitu. Golkar juga saya hubungan baik. Ya mungkin Gerindra sama si bos-bosnya saya juga baik. Cuma yang ini aja nggak ngoceh-ngoceh. Saya sama Pak Hasim baik. Saya sama Pak Oni ketua fraksi dulu baik. Pak, nanti kalau teman Ahok nggak disetujuin PDIP diusung PDIP gimana Pak? Ya makanya kita harus ngomong, kalau enggak ya mau nggak mau kalau dia bisa penuhin kita ikut teman Ahok. Jadi teman Ahok juga nggak gampang loh mau nyalonin. pasangannya Pak? Mau Kan verifikasi, mau ngisi pasangan.
Jadi teknis kita patokan sampai bulan April. Karena kalau sampai bulan April nggak putus susah ngisi. Pendaftaran kan Juli. Kita perkirakan mau ngisi, ngetik, verifikasi mungkin butuh 3 bulan internal. Jadi April harus bisa kita putuskan. Ya, dan tunggu Bu Mega juga ya Pak ya? Tunggu keputusan Bu Mega juga Pak? Kalau Bu Mega sih udah pasti oke sebetulnya. Kalau secara pribadi kita mesti lewatin rapatnya juga gitu. Bapak katanya Bu Mega Ya nggak masalah sih. Ya Bu Mega nggak masalah. Tapi endingnya Pak ya? Nggak masalah kok. Pak ada timeline tersendiri gitu Pak? Dengan PTSP enggak, kan ada PP yang keluar dari Mendak untuk UMKM itu tidak perlu izin dulu, langsung buka untuk melaporkan. Nah Bandung uji coba nih hari ini. Nah saya bilang kamu uji coba dulu deh, karena Jakarta kalau dibuka ngeri Jakarta nih. Bisa-bisa nggak bisa gusur orang kalau dibuka di tengah jalan atau di mana kan. Jadi udah Bandung jalan dulu, jadi kita lihat yang Bandung lah, ya kan? Kemudian udah sepakat. Kalau maju pun bertiga teman ini yang profesional gitu loh. Jadi kalau mau jelek-jelekin tuh nggak usah nyinggung-nyinggung pribadi lah. Kita nyinggung program aja, kita adu gitu loh. Jadi Pak Kamil ngomong gitu. Kalau kita maju kan kita kan ngadu nih. Taman Bandung gimana, Taman Jakarta gimana, dia bilang, ini gimana, kita ngadu aja program, ngadu head to head gitu loh. Tapi sepakat untuk beradu. Ya beradu dong. Tadi izinnya Pak? Hah? Dia juga nggak bilang izin. Beliau juga masih merahasiakan, nggak bilang mau maju atau tidak. Cuma dia sampaikan kalau sampai dia maju, kita yang ngadunya program. Hubungan teman ya teman gitu loh. Itu sinyal berarti ya Pak ya? Hah? Sinyal berarti ya Pak? Saya nggak tahu. Bisa juga sinyal dia mau maju, saya nggak tahu. Pak soal sinyal tadi kan Bapak Nyaris ini Pak. Enggak sih, aku sih biasa-biasa aja. Aku sih seneng tuh kalau teman-teman maju kan bagus. Kayak aku bilang kalau suatu hari kamu jadi orang hebat, gua nggak jadi apa-apa lo ingat. Tapi gua cuma doa, gua nyari skala dari lu aja kalau maju gua. Aku begitu, kalau lu maju gua cuma harap nyari skala dari lu nggak apa-apa lah. Benar. Kamu ada kunjungan siapa lagi nih kira-kira? Yang teman-teman deket kan ini Rano Karno ini. Ada Hanura tadi Pak? Mungkin nanti Bupati Bojonegoro juga teman dekat, Banyuwangi itu baru dilantik susah juga. Mungkin Bupati Bantaeng bagus juga kan. Bu Risma Pak? Iya, Bu Risma kan baru dilantik. Bu Risma kan disiapin buat Jatim 1. Oh, jadi satu Pak. Iya. Pak, ada nasihat ya Pak? Kita nggak tahu. Apa DKI 1 ya? Mungkin tuker ya, dia DKI. Nggak bisa juga Pak, kita sama. Tapi ini Jabar itu 2018. Jadi kalau RK ikut Jakarta, kalau dia dapat nggak dapat dia masih kesempatan ikut Jabar. Tapi kalau dia dapat DKI 1 aku pindah ke Jabar kan. Oh, tadi bagi kue dong Pak, bagi kue, bagi dia jabat 1 apa DKI 1 gitu. Enggak lah, itu manusia itu lagi. Dia mau bersaing jadi DKI 1. Kalau dia masuk DKI 1, ya kalau aku gagal kan nggak mungkin gagal. Doa gua kan nyari skala doang tuh. Pak Ahok tadi kan ketemu Pak RK. Selain Jakarta Pak mungkin Pak, tertarik mungkin oleh Aku, selain Jakarta. aku tertarik pindah ke istana. Oh, 2019 Pak. Bener dong Pak, dibilang Pak Yusuf. Ngapain putar-putar yang lain?